banyak sekali cerita hebat tentang seorang pemimpin dunia, termasuk pemimpin dunia yang menaklukkan Konstantinopel di usianya 21 tahun. Ataupun tentang seorang Salahuddin Ayyubi dan pemimpin dunia yang hebat karena iman dan takwanya. Lalu sedikit kita flashback ke belakang. Bukankah salah satu golongan manusia yang berhak mendapatkan naungan Allah ketika di yaumil akhir adalah pemimpin yang adil? Kira-kira bagaimanakah atau apa yang kita lakukan untuk memilih pemimpin yang adil? Macarum kali ini bersama saya, Ramarian. Jangan kemana-mana. Masih berbicara tentang pemimpin-pemimpin hebat dunia. Sekali lagi, saya katakan bahwa salah satu kriteria 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir nanti ketika tidak ada naungan lain kecuali Allah adalah pemimpin yang adil. Kalau kita berbicara tentang seorang pemimpin, otomatis pemimpin yang benar dan benar. Kenapa? Dia harus mewakili semua rakyatnya, mewakili hati semua rakyatnya, bukan golongannya atau keluarganya. Indonesia maju, ya maksud keluarga pengen maju semua ya. Baiklah, sekarang ada sosok yang sangat luar biasa sudah hadir di studio Macarum ya. Beliau sosok yang bisa dikatakan kalau saya pribadi mengatakan beliau adalah the godfather of dakwah di Bandung, the godfather or komunitas dakwah di Bandung. Masih penasaran kan? Sabar, kita tahan. Beliau adalah seorang pimpinan DPRD Kota Bandung ya, dan beliau juga adalah komisaris dari PT Bandung Perkasa Madani. Dan kegiatan beliau saat ini adalah sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung dan juga sebagai ketua umum Masyarakat Pencak Silat Indonesia. Tetap nasionalis dan cinta produk dalam negeri tentunya. Terus juga sebagai pendiri sekaligus ketua umum Klub Bela Diri Tarung Bebas MMA atau Bandung Fighting Club, dan juga sebagai Dewan Pembina dari One Ummah Movement, Manusia Cahaya, dan masih banyak sekali komunitas-komunitas dakwah yang ada di Kota Bandung. Beliau adalah Haji Edwin Sanjaya SE. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita salamnya gimana nih? Begini aja. Iya, alhamdulillah. Sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Dari sekian banyak atau padatnya jadwal beliau, alhamdulillah sekarang Macarum kembali bisa membajak beliau ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan sedikit mengulik atau ngobrol seru banyak iwafila Pak Haji. Banyak juga jemaah-jemaah kita atau teman-teman sahabat-sahabat yang kadang-kadang hanya tahu sosok seorang Edwin Bule Sanjaya ya. Hanya pas di atas mimbar masjid, mimbar kajian ataupun lagi di depan publik. Tapi kita nggak tahu sosok seorang Edwin Bule Sanjaya sebenarnya gitu ya kan? Yuk kita tanya yuk. Pak Haji, asli Bandung? Asli Bandung saya. Lahir di sini sekitar 47 tahun yang lalu. Oh, belum nyampe 50 ya? Pengennya sih 25 tahun yang iya. lalu. Pengennya ya. Asli Bandung, jadi ini bukan produk kaleng-kaleng ya. Wajar kalau jor-joran, edan-edan buat Kota Bandung ya, bangun Kota Bandung. Ya, lahir besar di sini walaupun ayah saya aslinya sebetulnya dari Tanjung Balai. Tanjung Balai? Asahan. Ibu Sunda. Nah, dari pernikahan ini lahirlah sosok Edwin Sanjaya. Edwin Bule Sanjaya. Oke, jangan lupa kalau saya biasa manggil beliau adalah Kang Haji atau Pak Haji. Boleh lihat juga nanti di sosmednya itu Kang Edwin Bule Sanjaya. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lihat, bisa petik hikmahnya juga nanti. Kang, balik lagi tentang seorang Edwin Bule Sanjaya ini. Sekolah di mana kamu SD kan? SD SMA. SD-nya SD Banjarsari. Merdeka. Dan mereka tuh sebelah Polrestabes ya. Yes. Kebetulan ayah saya kan beliau purnawirawan polisi. Oke. Jadi dulu disekolahkan di situ, maksudnya kan supaya dekat dengan kantor ayah gitu kan. SMP-nya dulu SMP 13. Jalan Mutiara. Oke. Kalau SMA-nya agak jauh tuh di ujung, SMA 19, Dago Pojok. Iya. Gitu. Jadi semuanya di Bandung semua? Semua di Bandung. Menyambung ke universitas, sempat kemana? Lulus SMA saya masuk Taruna Akabri.
Oh, oke, itu dia yang mau kita kelewatan tadi ya. Ternyata di sini tidak tercatat ya. Saya masuk Akademi Angkatan Udara Mhm. karena memang cita-cita saya dari kecil pengen jadi taruna. Hanya, nah itu ada hanyanya nih. Salah saya meminta sama Allah. Cita-citanya jadi taruna, bukan jadi perwira. Nah, Harusnya coba kalau jadi perwira ya. kasta lebih tinggi lagi. Lulus selesai. Nah ini tingkat 2 saya dikeluarkan. Oh, berarti tidak selesai. Nggak selesai. Nah, jadi waktu saya taruna, saya dikeluarkan. Kenapa? Bager bisa. Kan kita tanya, ketika beliau di Akmil, sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian sebelum daftar di Akmil. Saya sempat ngobrol sama teman beliau, teman kita juga bersama. Katanya waktu sekolah emang sudah doyan berantem ya? Ya dulu saya memang senang berantem ya. Jadi benar ya, fakta ya? Benar. Doyan berantem itu ternyata tidak hanya di sekolah, tapi di sekolah juga sempat jadi bersama teman-teman. Ini off the record sebenarnya. Beliau juga sempat jadi maaf ya, sempat bantu-bantu di toko material, angkat pasir. Bisa sedikit diceritakan sama teman-teman itu? Oh, iya. Yang digaji 16.000? Waktu SMA itu. Iya, itu gimana kejadian? Ya saya ingin, kan kebetulan di SMA itu saya nggak tinggal sama orang tua. Oke. Kayak mandiri lah ceritanya. Jadi untuk nambah-nambah uang saku, kebetulan ada kawan dia ngebangun rumahnya gitu kan. Perlu tenaga untuk memindahkan pasir tuh. Ya saya tawarkan. Oke. Ya upahnya itu. Bertiga berdua ya? Bertiga. Pulang sekolah ya? Pulang sekolah. Itu jadi cerita tersendiri dari seorang Edwin Sanjaya ya? Ya, tapi senang lah. Senang ya? Senang. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kan, SMP, SMA sudah kita lewatin, sempat masuk Akmil juga, gagal, dalam artian di setengah ya, seperempat tepatnya. Kang, sudah mulai kembali lari ke dakwah. Sebelum kita ke dakwah nih, sebelum kita dakwah dengan sosok orang yang Edwin Mulia Sanjaya doyan berantem, kita akan sedikit coret yang ada di sini tentang pendirian Bandung Fighting Club. Apakah itu termasuk pelarian seorang Edwin Mulia Sanjaya karena doyan berantem? Jadi ini ceritanya panjang. Oke. Setelah saya keluar dari Akabri itu, saya nggak langsung pulang ke rumah. Jadi saya ceritakan sedikit flashback ke belakang ya. Ceritanya saya dibawa nih ke Lanut Hussein, karena saya kan dari AU. Oleh komandan pangkalan, kedua orang tua saya dipanggil. Lalu kemudian saya diberitahukan bahwa saya sudah dikeluarkan. Saya melihat ibu saya itu pingsan karena nggak menyangka gitu kan, putranya dikeluarkan. Nah dari situ saya terpukul juga gitu. Dan akhirnya saya memutuskan pergi dari rumah, karena nggak tega melihat ibu. Saya ke Surabaya, saya ke Jakarta, Malang, Melintang. Di usia berapa itu? Itu di usia 19 tahun. 19 tahun. Lalu kemudian akhirnya saya kerja di Jakarta tuh saya bergabung dengan kelompok mafia tanah. Ya. Mereka waktu itu menduduki beberapa lokasi. Saya kerja dengan mereka. Terus kemudian saya ketemu dengan satu tokoh orang Bandung ya. Yes. Dia tahu saya orang Bandung. Terus melihat pekerjaan saya seperti itu, oleh dia ajak, kalau kerja gini nggak usah di Jakarta katanya. Udah balik lagi ke Bandung aja, nanti saya kenalkan sama bos. Jadi saya dibawa ke Bandung, ketemulah sama bos kita waktu itu ya. Dan usahanya beliau itu ketika itu di Bandung di tahun 90-an sedang marak perjudian. Yes. Ada judi togel, kasino, tempat hiburan. Nah, saya kerja menjadi salah satu security-nya. Dari security yang paling bawah sampai akhirnya kemudian naik pangkat begitu ya, saya menjadi kepala security seluruh kegiatan yang ada di Bandung, pergerakannya ada di Bandung. Bahkan mungkin bukan hanya Bandung, Jawa Barat ya. Jawa Barat kan Togel Jaya mungkin masih ingat ya. Itu kan sampai areal Jawa Barat ya. Ada di Cirebon, Indramayu, Bandung Raya dan sekitarnya, Bogor, itu masuk semua. Saya potong Kang Haji. Saya sempat mendengar ada sahabat-sahabat kita yang mengatakan bahwa kalian pernah nonton film Preman Pensiun nggak katanya? Ada nong saya. Oh iya pernah. Apakah itu menceritakan sosok seorang Edwin Mulia Sanjaya sebenarnya? Ya mungkin Kang Bahar. Ada bagian-bagian yang mirip ya. Mirip ya. Tapi mungkin juga ada bagian-bagian yang lebih dari itu. Karena kalau kita kan lebih, kalau saya boleh terbuka sedikit di sini, ini lebih ke arah sindikat ya. Dan waktu itu kita benar-benar kehidupannya itu jauh dari agama. Street banget ya.
Dan bisa bayangkan saya di usia yang sangat muda, usia 20-an, saya sudah menjadi kepala security dari semua kegiatan itu, bisa dibayangkan kan apa. Boleh kasih bocoran nggak kira-kira kecil rahasianya kok di usia muda sudah bisa mewakili semua mereka itu? Pernah melakukan apa atau apa? Ya pasti ada gesekan-gesekan kan. Kita untuk meraih posisi di situ kan nggak mudah. Betul. Sampai kita mendapatkan kepercayaan untuk memegang seluruh ya, kegiatan-kegiatan tersebut. Dan disitulah, kalau tadi pertanyaannya kenapa BFC bisa berdiri, dengan konsekuensi pekerjaan seperti itu kan kita mau nggak mau harus mempersiapkan diri ya. Saya akrab dengan seni bela diri itu di situ karena tuntutan pekerjaan. Nah ceritanya tahun 2003 ketika itu marak ya, ada pertandingan MMA kan di televisi, TV, ya betul, RCTI sama TPI Fighting, betul, Championship. Nah ceritanya kita mau ikut nih, ada anak didik saya yang security juga ingin ikut. Nah ketika kita mau ikut tuh ternyata persyaratannya harus ada klub yang menaungi, nggak boleh perorangan. Nah disitulah kita baru mendirikan Bandung Fighting Club. Jadi awal berdiri itu ini masih secara sporadis gitu ya, karena kebutuhan kita mau ikut pertandingan, dan silabusnya pun juga belum seperti sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah BFC sudah berkembang menjadi sebuah klub bela diri profesional. Programnya pun juga sudah dibuat sedemikian rupa dengan tim pelatih yang juga mewakili berbagai aliran bela diri yang ada, dan alhamdulillah raihan prestasi demi prestasi juga sudah kita dapatkan. Cuman dulu di awal tahun 2003 itu kita masih belum sepenuhnya berhijrah tuh. Banyak cerita ya tentang BFC ya. Itu belum berhijrah. Baru dalam perjalanannya kita berhijrah, saya pribadi berhijrah, dan kita bawa juga BFC ini untuk berhijrah. Oke, luar biasa perjalanan. Pak Haji, kalau kita bicara tentang BFC, berarti itu Pak Haji mulai masuk ke politik itu di tahun berapa? Mulai paham atau mulai tertarik ke dunia politik? Tentu beda sekali ya dari dunia fighting, gambaran dunia jalanan, terus tertarik buat politik, bahkan sekarang ingin menaungi banyak umat, bermanfaat tuh, jumpingnya luar biasa gitu kan. Politik dulu deh. Tahun 2004 saya mulai masuk jadi pengurus Partai Golkar ya. Itu pun juga secara tidak sengaja. Jadi di tempat saya kerja itu dulu kan suka datang ya tokoh-tokoh, dan ada salah satu di antaranya yang dekat dengan saya, terus tahu bagaimana misalnya kegiatan kita sehari-hari ya. Kan sebetulnya kalau masalah kepemimpinan mau di tempat apapun juga itu dibutuhkan. Mau di tempat yang katakanlah positif maupun negatif, kepemimpinan itu tetap diperlukan. Nah, tokoh ini melihat ada potensi kepemimpinan ini. Nah, oleh yang bersangkutan disampaikan, "Bin, kamu kerja begini mah gak akan selamanya," katanya. "Kamu lebih baik masuk ke dunia politik deh, masuk partai." Saya ketawa, karena waktu kita sama sekali kan nggak tahu lah yang begitu. Dan buat saya politik itu waktu itu ya lucu ya, saya kerja di tempat yang kotor tapi saya menganggap politik itu kotor juga. Ya, saya bilang politik itu kotor, tapi baru kemudian setelah ini saya memahami yang kotor itu sebetulnya bukan politiknya. Politik itu hanya sistem. Yang membuat kotor itu adalah manusianya. Jadi seperti senjata ya, tergantung siapa yang mempergunakan kan. Senjata bisa dipergunakan untuk sesuatu yang baik, mulia, tergantung siapa yang menggunakan. Nah, itu pun juga dengan politik. Akhirnya tahun 2004 saya bergabung menjadi salah satu pengurus Partai Golkar Kota Bandung. Ya, kenapa saya masuk Partai Golkar? Ya gampang saja jawabannya, karena yang mengajak saya kebetulan orang Golkar gitu. Kalau yang mengajaknya mungkin partai lain, saya akan masuk juga kepada partai yang lain kan begitu. Ini genap ke tahun berapa bersama Golkar? Di tahun 2004. 2004. Dan sekarang alhamdulillah baru dilantik kemarin ya. Ya, ketua partai. Sekarang yang tadinya diajak tanda tanya dan ketawa, sekarang malah jadi ketua partainya ya. Ya, jadi ketua partainya sekarang. Sepakat, berarti emang kalau saya bahasan pertama saya opening tadi, kita sedikit bicara tentang seorang pemimpin. Ya kan? Di BFC jadi pemimpin, di Golkar pun jadi pemimpin, bahkan di DPRD pun jadi pemimpin. Salah satu pemimpin ya, dalam arti ya orang-orang yang ada di belakangnya maksudnya. Nah, berarti benar nih Pak Haji, kalau kita ngomong materi kita ingin mencari pemimpin yang baik dan benar, yang amanah, yang nyunah. Pandangan seorang Edwin Budi Sanjaya, pemimpin yang baik itu, tadi saya sempat katakan, 1 dari 7 yang mendapat naungan Allah, seperti yang Pak Haji katakan juga, itu adalah pemimpin yang adil. Adil itu maksudnya seperti apa? Bagi di mata seorang Edwin Budi Sanjaya.
adil itu kadang-kadang orang keliru ya mengartikan 50-50 iya, kan? dibagi rata gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya, dan ini juga penjelasan dari para guru-guru kita, Iya. Adil itu sebetulnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau saya boleh ilustrasikan yang paling sederhana aja. Kita punya anak dua misalnya. Yang satu masih kecil, umur 2 tahun. Yang satu sudah kuliah. Adil kan bukan berarti uang sakunya dibagi rata untuk dua-duanya, enggak. Tapi dilihat sesuai dengan kebutuhan. Jadi adil itu harus begitu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Kalau misalnya adil, terus merasa kurang ada yang support, biar makin adil, kira-kira mengajak keluarga, misalnya mantu, besan, anak buat nambahin nama, itu kira-kira bisa membantu keadilan nggak? Saya paham kemana tujuannya. Ya, gini ya. Siapapun berhak untuk didukung. Oke. Siapapun berhak mencalonkan menjadi apapun. Oke. Tapi yang paling utama dia harus memiliki kapasitas. Kapasitas dulu kan ya? Keilmuannya juga kan? Iya, dia harus memiliki kapasitas. Nah, kalau misalnya seseorang mendorong anak atau menantu untuk meraih sesuatu, sedangkan kapasitasnya belum teruji, saya kira itu juga tidak adil menurut saya. Konyol juga ya? Konyol juga jadinya. Berarti untuk memulai suatu perjalanan atau pekerjaan, pertama harus ada keberanian. Kedua harus ada ilmunya berarti. Harus ilmu dan kapasitas ya. Kita harus memahami gitu. Okay. Ini sesuai nggak dengan kemampuan kita. Karena kan baginda Nabi menyampaikan kepada kita, bila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ini harus kita pahami. Ya. Harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan passion kita bahkan. Okay. Sesuai juga dengan ilmu yang kita miliki, insya Allah itu akan amanah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Singkat tapi padat Pak Haji. Karena kita banyak sekali materi yang kita bahas. Di waktu yang terbatas juga, tapi tentunya. Ini berapa lama sih? 1 jam? Tantangan kita kemarin harusnya 2 jam kan ya? Yeah. Coming soon ya. Kita sekarang lebih ke profil seorang Edwin Bule Sanjaya. Yeah. Nah Pak Haji, sekarang sudah mulai hatinya tersentuh, terbukti dengan maaf kalau saya tadi katakan the godfather of the komunitas dakwah di Bandung. Itu inisiatif saya Pak Haji. Yeah. Boleh diambil, boleh enggak? Enggak lah, karena banyak yang lebih hebat, yang lebih berjasa saya kira. Kalau saya ikut membantu saja. Masya Allah. Tawadu kan? Oke, sekarang kita bicara tentang sedikit titik balik. Oke, di BFC sudah mulai berjalan. Akhirnya mulai tertarik berpolitik dan alhamdulillah Allah pun meridoin ya. Kayak seperti amin, bismillah. Nah sekarang titik balik seorang Edwin Bule Sanjaya ngerasa kok ada mulai pengen ada menyampaikan hal yang baik gitu. Sedangkan dulu pelaku kejahatan dalam melakukan hal-hal jahat maksudnya. Melakukan hal jahat. Sekarang ada rasa pengen balas dendam maksudnya. Ada satu momentum ya. Oke. Nah ini mungkin Iwafil banyak belum tahu momentum apa yang membuat beliau ini akhirnya terjun ke dunia yang benar-benar 180 derajat ya. Iya. Silakan Pak. Ada 2 peristiwa yang buat saya sampai sekarang menjadikan itu sebagai titik balik ketika kita mau serius benar-benar berhijrah. Sebetulnya waktu kecil juga ayah alhamdulillah mendidik kita masalah agama. Oke. Saya masih ingat memanggilkan guru ngaji gitu kan. Setiap Ramadan ikut pesantren istirahat ya di bulan suci Ramadan. Itu saya lakukan tuh. Tapi setelah kita keluar dari akabri itu, memang kita masuk ke satu dunia kan yang seolah jauh dari tuntunan. Yes. Kenapa kok bisa kembali lagi ya? Salah satunya mungkin alhamdulillah mungkin doa orang tua ya yang masih menaungi kita sehingga Allah masih memberikan hidayah gitu kan kepada saya. Ada satu peristiwa, jadi dulu di tempat kerja kita tuh narkoba mudah sekali. Tahun berapa? Itu tahun 90-an ya. Karena saya mulai bergabung dengan pekerjaan itu kan di tahun 93, 94. Okay. Dan waktu itu kan belum ada undang-undang psikotropika. Jadi kalau kita mau pakai sabu, mau pakai ekstasi itu nggak ada undang-undangnya. Orang masih pakai secara bebas. Saya masih ingat dulu di Bandung kan ada polo ya. Ada angkatannya lawas ya. Lawas. Itu seperti bebas sekali. Dan di tempat kita jualan. Ini masa lalu. Kita dengan bebas. Jadi kapan saja kita mau pakai. Nah ini yang sangat berbahaya menurut saya. Dan saya titip pesan dari kesempatan ini, jauhi narkoba. Saya punya kawan-kawan tuh kalau mereka tidak OD, meninggal, gila, atau masuk penjara. Mana yang mau kita pilih dari 3 ini? Tentu kan tidak. Hanya sedikit yang mungkin bisa betul-betul lepas. Nah ceritanya saya pakai, tapi juga sempat berhenti. Okay. Jadi sempat berulang-ulang tuh.
pakai ingin berhenti, karena memang nggak bisa sekaligus waktu itu. Sampai akhirnya kemudian saya benar-benar ya mencoba bertobat dari narkobanya dulu ya, belum hijrah yang lain-lain. Saya ingin berhenti dari narkoba itu. Nah, sudah lumayan tuh saya agak lama berhentinya. Tiba-tiba ketemu lagi sama kawan, terus ngajakin, Win, ini ada barang bagus dari Belanda, kita pakai aja katanya. Makanya hati-hati nih dengan bahasa ini. Saya bilang enggak, saya udah nggak pakai. Sekali ini aja, ini yang berbahaya nih. Sekali ini tuh paling berbahaya ini. Kuncinya padahal buka pintunya itu ya. Akhirnya ya karena kawan lama yang ngajak, saya tergiur lagi. Ya udah, kita mau berangkat. Tapi ada tapinya. Untungnya karena kita ada perasaan takut nih, kan kita udah janji mau berhenti. Malam itu saya sebelum berangkat sholat dulu. Saya masih ingat sholat isya ya. Setelah sholat isya saya berdoa sama Allah. Dan lucu doanya. Ya Allah, dalam bahasa waktu itu. Tolong ya Allah, saya minta maaf. Saya akan mengulangi lagi perbuatan saya. Tapi tolong sekali ini saja ya Allah. Udah pemula kan? Udah mau gitu ya. Ya Allah. Sekali ini aja ya Allah, selamatkan saya. Jangan sampai ada apa-apa. Ini bahasa dulu. Berangkat saja kita, terus kemudian saya masih ingat tuh teman ngasih satu jenis ekstasi ya. Saya makan tuh. Satu nggak berasa, tambah setengah nggak berasa, tambah lagi, sampai tiba-tiba akhirnya obat itu bereaksi secara sekaligus. Keluar gitu kan, kayak bom atom ya, kayak bom atom meledak gitu kan. Tiba-tiba gelap pandangan saya, dada saya berdegup kencang, terus kayak ditekan gitu, blackout, pingsan gitu. Sadar-sadar karena dibangunkan kawan, tapi saya sadar pingsan lagi. Sadar akhirnya melihat kondisi begitu, wah ini harus dibawa ke rumah sakit kan. Dibawa kita ke rumah sakit. Saya masih ingat dibawa ke rumah sakit Sakti Kasih, rumah sakit Kebonjati ya, rumah sakit Kebonjati. Lalu ditangani oleh tim medis di sana. Saya masih ingat dimasukkan selang melalui hidung ke dalam perut, itu supaya mencuci obat kan, mencuci perut kita supaya obat keluar dimuntahkan. Saya masih ingat waktu saya dalam perjalanan ke rumah sakit itu, saya teringat doa yang dipanjatkan lagi sholat tadi. Sekali ini saja. Sekali ini saja. Nyambung ke sana berarti. Di situ saya betul-betul minta sama Allah, ya Allah selamatkan hamba sekali ini saja. Dan saya akan berjanji pada kali ini saya akan benar-benar bertaubat kembali kepada agama. Itu mungkin salah satu titik balik ya. Terus pulang dari sana itu masih pengaruh ke badan kan, masih ada fisiknya masih fisikan lemah, sakit-sakitan. Akhirnya saya niatkan di tahun 2003 itu berangkat haji. 2003 ya berangkat haji. Saya masih ingat ikut safari suci gurunya Pak Miftah Farid, alhamdulillah ya. Dan beliau yang membimbing saya. Kami sempat didoakan di depan Ka'bah, di depan Multazam. Saya masih ingat beliau mendoakan untuk kebaikan di situ. Karena tahu mungkin kartu seorang Edwin Sanjaya ya. Jadi doanya spesial. Dan itu sangat berkesan sampai terus berproses hingga sekarang. Itulah salah satu titik balik fisik dan kesenting imannya ya. Betul ya. Iya. Nah, Pak Haji, sekarang kalau kita bicara tentang iman atau pergerakan, sedikit kita bicara tentang pergerakan yang ada di Bandung. Ada pro dan kontra juga ya. Yang asal dakwah. Nah, kira-kira menurut Pak Haji sendiri nih, salah seorang anggota DPRD Bandung juga, menurut Pak Haji, rakyat Bandung tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau masyarakat Kota Bandung sendiri ya sejatinya mereka ini orang-orang yang didakwa Pak ya, dalam menyenangkan ya dalam dakwah menyenangkan. Mungkin karena faktor ini adat ya. Orang Sunda itu kan someah. Mereka juga memiliki kultur siliasih, silasah, silasu. Jadi secara umum sih sebetulnya dakwah itu kalau di Kota Bandung menyenangkan. Walaupun mungkin ada saja kan satu dua yang karena mereka tidak paham, awam juga dalam persoalan-persoalan agama, mungkin mereka memberikan penolakan.
Tapi buat presentasi Bandung lebih aman lah, lebih aman lah buat dakwah Pak Haji. Setuju nggak seorang Edwin Willy Sanjaya kalau saya katakan Bandung itu merupakan barometer pergerakan dakwah di Indonesia. Buat kota-kota lain itu cemburu, termasuk Kalimantan. Saya ada sahabat-sahabat kita yang dari luar kota pengennya kayak Bandung katanya. Kadang-kadang tiap hari kajian padat dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, saya pernah membaca ya. Yes. Ada hasil bukan riset lah, mungkin analisa ya dari beberapa pengamat bahwa Kota Bandung ini menjadi barometer. Betul. Barometer, bahkan disebutnya kan acuan lah ya dalam dakwah, karena banyak pemuda-pemuda yang Betul. Mereka tergerak gitu kan untuk mengikuti dakwah ini. Ya, saya bersyukur, mudah-mudahan memang itu yang terjadi, dan mudah-mudahan ini menjadi penggerak juga Betul. Untuk daerah-daerah yang lain. Tapi jangan sampai ini hanya seperti Coca-Cola tuh, euforia saja, meledak, tapi setelah itu hilang. Nah, jangan sampai, yang berat itu kan istiqomahnya. Dan saya berharap mudah-mudahan bukan hanya kajian yang ramainya, tapi nanti kita bisa ramaikan masjid-masjidnya. Amin. Makmurkan masjidnya. Dan nanti kita bisa lihat tuh nanti parameternya apa? Subuh. Yes. Kalau subuhnya banyak yang berjamaah di masjid, sukses tuh berarti dakwahnya. Tapi kalau masih banyak yang tidur, apalagi kesiangan, berarti masih banyak. Kita berharap berarti generasi muda kita sekarang menjadi next generasi Muhammad Al-Fatih, bukan generasi yang kepo dengan WA, IG, timeline Pak Haji ya. Apalagi K-pop ya. Tapi jangan salah tuh Pak Haji. K-pop sekarang menjadi acuan buat teman mati, inspirasi. Itu saya kira sesuatu yang keliru ya. Jadi saya kemarin gini Pak Haji, ada jadwal mau kajian atau nonton video terbaru K-pop. Saya pilih K-pop akhirnya. Karena pemerintah menyarankan ya. Gara-gara ada itu ya. Ada arahannya luar biasa. Udah Pak Haji, jangan gitu Pak Haji. Jadi gini, saya sedikit mau nanya Pak Haji. Kalau setiap saya lihat perform seorang Edwin Willy Sanjaya, baik itu di pemerintahan ataupun pas lagi memberikan dakwah dengan teman-teman yang lagi berdakwah juga, saya termasuk Pak Haji itu yang fashion menurut saya. Fashionable ya. Kan fashionable itu kan termasuk good looking Pak Haji. Pak Haji masih radikal. Saya lebih baik good looking dan dicap radikal daripada bad looking, apalagi good looking. Iya. Ada yang geleng-geleng dah. Jemaah yang di sana ada geleng-geleng. Jangan dipancing katanya. Iya, kalau good looking dikait-kaitkan dengan radikal, saya kira sangat-sangat keliru ya. Pertama, kan memang sunnah. Kita datang ke masjid itu menggunakan pakaian yang baik. Lalu menggunakan wangi-wangian terbaik lagi ya. Ini ajaran dari baginda Nabi. Betul. Terus bagaimana sesuatu yang baik lalu kemudian dikaitkan dengan radikalisme. Betul. Ini menurut saya sangat-sangat keliru ya. Mudah-mudahan mereka yang menyatakan itu segera menyadari kekeliruannya, bertobat kembali ke jalan Allah. Allahu Akbar. Pak Haji, kita sedikit bahas nih kan, kemarin banyak banget lagu-lagu K-pop yang lagi rame dan hit di Indonesia, welcome sekali gitu. Bahkan teman-teman kita nih, termasuk teman-teman lagi simak acara kita, mereka kadang-kadang daripada ngafalin lagu Pak Haji, mereka lebih pengen ngafal Quran. Tapi dapat prediksi parah lagi. Para penghafal Quran yang sering ke masjid itu dikatakan radikal juga. Mereka lebih support ke yang katanya yang inspirasi tadi gitu Pak Haji. Ayo dong kasih pembaruan buat teman-teman kita yang anak muda, harus tetap ikutin yang mana nih ajuannya. Atau menurut seorang Edwin Willy Sanjaya? Saya nggak habis pikir kalau misalnya para hafiz Quran itu ya, yang penghafal Quran itu disebutkan sebagai pemilik paham radikal. Lagi-lagi saya kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Termasuk juga para penghafal Al-Qur'an itu. Terus dalam hadis yang lain saya masih juga teringat bahwa para penghafal Quran itu disebut ahlullah, keluarganya Allah gitu. Kok bisa gitu keluarganya Allah terus disebut-sebut sebagai pembawa faham radikal? Ini jelas ada sesuatu yang keliru dan perlu diluruskan. Saya punya anak, saya sangat berharap sekali anak saya kalau bisa menjadi hafiz Quran, good looking juga, smart juga mereka begitu kan, memiliki akhlak yang mulia. Itu kan yang kita cari. Kalau ini bahaya ini nanti dengan stigma kayak gini, ini bisa merusak tatanan ini ke depan. Sepakat. Ya. Jadi buat teman-teman juga ya yang kemarin dapat instruksi seperti itu, ya saya yakin teman-teman kita Pak Haji
ya mempunyai akal dan iman, Ya. berpikir dan bergerak tentu Pak Haji. Semoga lanjut terus gitu kan ya. Lanjut terus. Lanjut. Pokoknya ingat ya, kalau good looking dianggap membawa paham radikal, buat saya lebih baik good looking, daripada bad looking, apalagi good looking. Good looking, silakan. Terus sedikit ngebahas lagi nih. Kemarin kita ramai berita seperti itu. Terus sebagai seorang pendakwah, ada dilema nggak menurut seorang Edwin Budi Sanjaya? Ya kita sekarang kita akui bahwa Pak Haji, Kang Haji Edwin ini sudah didakwa, udah di Bandung udah banyak, sering kita lihat, mau di YouTube juga. Apakah ada sertifikasinya nih? Kan harus pakai sertifikat katanya kalau mau memberikan kajian ilmunya. Harus nggak seperti itu? Kalau seorang pendakwah memiliki ilmu harus. Oke, sepakat. Jelas ya. Jadi saya sendiri sebetulnya sangat keberatan kalau disebut ustadz. Mohon. Apalagi ulama. Kenapa? Karena ulama jelas dia harus seorang alim, orang yang berilmu. Dan ada menurut saya standarisasi untuk menjadi seorang ulama. Menjadi ustadz pun juga demikian. Jadi artinya standarisasi itu apa ya? Dari sisi keilmuan, dari jenjang pendidikan yang telah dilalui, seseorang otomatis akan mendapatkan layak atau tidak layak untuk mendapatkan gelar. Tapi kalau masalah berdakwah, itu tugas kita semua. Semua orang harus bisa berdakwah. Nah, persoalannya apakah perlu sertifikasi atau tidak, bisa saja diperlukan. Tapi kalaupun yang mau mengeluarkan bukan pemerintah, harusnya lembaga yang memiliki otoritas. Siapa itu? Majelis Ulama Indonesia. Dan selama ini sudah berjalan kok itu. MUI sudah mengeluarkan hal seperti itu, dan nggak pernah selama ini kan menjadi masalah kan. Yang jadi masalah itu kenapa? Kalau misalnya pemerintah yang mengeluarkan itu, karena itu sangat erat kaitannya nanti dengan kepentingan politis. Jangan sampai yang kita hindari bukan begini ya, ada kelompok-kelompok yang katakanlah misalnya mereka dalam posisi tidak sepakat dengan beberapa kebijakan pemerintah, oposisi lah ya, katakanlah demikian. Lalu nanti dengan adanya sertifikasi ini, lalu nanti akan diberikan kepada hanya mereka yang mendukung saja. Ini kan nggak bagus juga buat demokrasi kalau kita bicara demokrasi ya. Jadi artinya menurut saya sertifikasi tidak perlu. Kalau dikeluarkan oleh pemerintah cukuplah oleh Majelis Ulama Indonesia, mereka yang memiliki kapasitas dan lembaga yang memiliki otorisasi menurut saya. Tepat dan tempat yang tepat dari bagian. Iya. Sepakat, Masya Allah, luar biasa. Jadi segala sesuatunya kalau dikatakan atau ditugaskan orang yang benar, insya Allah jalan juga benar Pak Haji. Insya Allah. Barakallah. Pak Haji, nggak kerasa ya? Kita udah berapa lama ini? Hampir 2 jam ya? Kita 1,5 ya? 1,5 ya? Alhamdulillah ya. Masih banyak sekali pertanyaan. Nah, alhamdulillah kita take ini di bulan September. Bangsa Indonesia banyak yang bertanya dan mungkin sudah jadi sebuah rahasia umum. Bulan September ini ada hal yang kadang-kadang sesuatu yang hilang. Sebenarnya kita tahu. Mungkin maaf kalau kita sekolah dulu yang angkatan lawas ya, masih uangnya merah. Zaman saya berasa banget tuh. Berasa banget Pak ya. Pelajaran sejarah kan gitu kan. Nah, ini dia. Tadi Pak Haji, sebelum kita ngebahas tentang serunya bulan September, Masya Allah. ini dia salah satu produk. Thank you tuh ya. Itu barista kita Restu. Terima kasih. Iya, ini hot chocolate dari. Saya boleh minum dulu. Mangga Pak Haji. Biar segar. Our Cafe, ya. Ada di 3 titik ya. Jangan lupa itu ada di Jati Handap, di Sadang Sereng, di Cikawau, Bandung. Jadi silakan mau Bandung Timur boleh ke Jati Handap, Sadang Sereng, Bandung Kota. Mantap. Allahu Akbar. Mumtaz. Alhamdulillah. Pak Haji udah buktiin. Jadi kapan Anda? Kapan Anda? Nah, kita lanjut lagi dengan semarak bulan September. Karena nggak lama kan akan ada kesaktian Pancasila. Pancasila itu sangat sakti, luar biasa, terbukti kan. Kita ada satu yang rindu nih Pak Haji, yang membuat kita jangan lupakan sejarah. Jas merah, walaupun sekarang ada jas metal katanya. Jejak digital selalu ada, betul ya? Kira-kira nih, ada hal yang menggelitik yang ingin seorang Edwin Budi Sanjaya lakukan di bulan September ini selaku aparat pemerintah, selaku pendakwah juga tentunya? Ya, saya kira kita betul ya, jangan sampai melupakan sejarah. Yes. Karena dari sejarah itu kita bisa mempelajari apa yang telah terjadi di masa lalu. Lalu kemudian kita mengantisipasi yang buruk-buruk supaya tidak terjadi di masa depan. Nah, yang terjadi sekarang malah muncul wacana untuk menghapuskan pelajaran sejarah. Pensamaran ya, pengkaburan ya. Ini berbahaya walaupun memang masih wacana. Tapi saya khawatir kalau tidak dibikin rame malah nanti betul-betul terjadi kan. Untung sekarang semua pihak sudah menyuarakan
agar mata pelajaran sejarah ini jangan dihapuskan sama sekali. Dan saya tidak bisa bayangkan ya, kalau misalnya sejarah dihapuskan, akan ada peristiwa-peristiwa besar yang akhirnya tidak diketahui, terutama oleh generasi-generasi milenial. Mereka akan menjadi apatis. Betul. Bahkan mungkin mereka tidak akan percaya akan pernah terjadinya sesuatu peristiwa besar. Nah, bicara tentang bulan September, saya ada rencana malah, insya Allah tanggal 30 September nanti, kami dari DPD Partai Golkar Kota Bandung akan melaksanakan rangkaian kegiatan. Yang pertama, talk show secara virtual. Kita akan menghadirkan tokoh nasional sekaligus pelaku sejarah, tokoh-tokoh Islam, lalu juga para tokoh pemuda. Yang akan kita bahas apa? Temanya tentang ancaman komunisme di era milenial. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah edukasi, terutama buat anak-anak generasi muda sekarang. Itu terbuka pada umum ya? Virtual ya? Virtual. Kita tapi juga nanti kita siapkan space untuk yang akan hadir, walaupun tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan dan terbatas. Lalu kemudian dilanjutkan nanti malamnya nobar, nonton bareng film G30S PKI. Tapi ada kejadian loh, lagi heboh loh Pak di sosmed sekarang. Karena ngajak nonton film itu bahkan sempat posisinya gitu. Apakah itu tidak ada satu ketakutan buat orang Edwin Mulyadi Sanjaya? Enggak, insya Allah. Selama ini sesuatu yang kita yakini benar, nggak perlu takut. Dan malah saya mengajak kepada teman-teman semua ya, yuk kita nonton bareng-bareng. Di mana saja berada, karena kebetulan juga ada beberapa televisi swasta ya yang akan menyiarkan, kalau tidak salah TV One dan SCTV. Nonton deh. Biar kita melek sejarah dan kita tahu ya bahwa komunisme itu pernah terjadi. Bahkan yang lebih perlu diwaspadai saat ini juga mungkin ada tindakan-tindakan dari pihak-pihak tertentu ya, yang mereka memang akan mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Contohnya kemarin kan muncul RUU HIP. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Judulnya Pancasila, tapi isinya justru mengaburkan, bahkan bisa menyelewengkan nilai Pancasila itu sendiri. Kalau menurut saya Pancasila itu sudah final. Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan itu merupakan hasil bersama para founding fathers. Bukan hasil 1-2 orang. Itu merupakan konsensus bersama. Dan itulah yang harus kita terima ya sebagai warga negara Indonesia. Ini merupakan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, bagaimana bisa sekarang ada tiba-tiba muncul pihak-pihak tertentu yang mau mengaburkan dan menyelewengkan Pancasila ini, walaupun judulnya mereka mengaku yang paling Pancasilais. Gak bisa Pancasila diperas menjadi Trisila, lalu kemudian menjadi Ekasila. Dan ketika ditanya Ekasila itu apa, Rian? Jawabannya gotong royong. Kalaupun misalnya mau diperas, menurut saya yang tidak boleh hilang itu justru sila yang pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jelas hilang di sana kan? Iya, dengan Trisila menjadi Ekasila, Ekasilanya adalah gotong royong. Lalu kemana ketuhanan yang Maha Esa itu? Jelas kita harus menolak, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan nonton bareng nanti, lalu kemudian ada acara talk show secara virtual, dan saya kira banyak juga pihak-pihak lain yang menggelar acara yang serupa. Ini bisa menjadi benteng bagi kita semua untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan sekaligus juga menjaga dan mengawal Pancasila yang sesungguhnya ya, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Kok beda ya bawaannya kalau ngebahas September sama Pak Haji ya? Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa. Dan September program sudah jangan lupa juga kepada Anda sahabat Maca, tanggal 30 boleh kita bareng-bareng sama teman-teman dari Golkar atau dari TV nasional juga. Jangan lupa ajak saudara dan anak-anak. Itu penting Pak Haji, karena sejarah samar sekali mereka Pak Haji. Karena di sekolah sekarang pelajaran PMP sudah tidak ada, PPKN tidak ada, P4 tidak ada. Angkatannya ketahuan berarti ya. Awas ini. Jadi ayo kita sama-sama cintai bangsa ini. Yuk, jangan lupakan sejarah. Luar biasa Pak Haji. Tidak terasa ya, sebenarnya masih banyak sekali materi-materi yang kita bisa sambungkan, kita ulik ya. Tapi kita akan masukin segmen terakhir. Apa nih? Wah, tekan saya ngerti. Ini sebelum saya kasih tahu bocorannya, segmen terakhir kita di Macarum itu ada yang namanya one season. Ya. One season itu adalah one second one question, di mana seorang narasumber
ataupun materi harus menjawab pertanyaan saya secara singkat dan cepat. Oke. Singkat dan cepat. Nggak boleh mikir, biar ketahuan akhirnya di mana. Oh, Sepakat? Masya Allah. Oke. Karena kalau di Saya tegang. Pak Haji, kamera cukup ke sana, Oke. jangan oleh saya, dengarkan suara saya saja, Pak Haji Saya jawab ke sana. sana ya? Iya. Baik. Oke. Teman-teman siap ya? Bisi Pak Haji perlu oksigen dari teman medis. Baiklah. Edwin Bule Sanjaya, selamat datang di Masyarum. Terima kasih sudah sedikit memberikan sharing ilmunya dan menyemangatin teman-teman yang ada di sini dan juga di YouTube kami. Anda sekarang berada di one session, one second, one question, di mana harus menjawab cepat. Ya. Ya. Pertama, Sudah. Oh, belum. dan akan ikuti dengan pertanyaan selanjutnya. Oh, iya. Oke. Orang Bandung, bensin atau bensin? Bensin. Bensin atau bensin? Bensin. Edwin Bule Sanjaya, 24434. Apa artinya? Formasi bola. Edwin Bule Sanjaya, sekali lagi. 24434. Formula untuk Sepak bola. Oke, nanti kita bahas ya. Edwin Bule Sanjaya, Pancasila, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama syahadat. Allahu Akbar. Surat terfavorit dalam Al-Quran. At-Taubah. Edwin Bule Sanjaya, hal apakah yang tidak pantas diingat-ingat terus? Masa lalu. Panah atau pedang? Pedang. Cita-cita saya dulu adalah Menjadi taruna. AKB. Edwin Bule Sanjaya, pejabat negara atau pendakwah? Manusia biasa aja deh. Penyimpang ya. Yang sedang belajar berdakwah. Amin, Masya Allah. Kang Haji Edwin Bule Sanjaya, orang Sunda itu Somen. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Islam. The way of life. Alright. Idola saya adalah, Baginda Nabi Muhammad SAW. ceritakan singkat sosok yang maha indah itu. Manusia yang sempurna dan patut dijadikan idola bagi seluruh manusia, saya kira. Cukup? Sedikit konsentrasi ya, karena kita akan menghitung. 25 kali 3 kurang 50 tambah 15 sama dengan 40. hal yang tidak saya sukai dari diri saya. Jadi serius ya pertanyaannya. Yang tidak disukai. Iya. Apa yang tidak disukai ya? Bingung juga yang tidak disukai. Harus dijawab. Harus jawab. Yang tidak disukai dari diri saya, suka sakit ini perut kali. Asam lambung. Asam lambung. Usia ya. Usia. Oke. Masuk akal, masih boleh. Soalnya mengganggu banget tuh. Oke. Usia kayaknya ya. Pak Haji Edwin Bule Sanjaya, kalau kemarin hari Jumat, besok hari apa? Kalau kemarin Jumat, besok hari apa? Minggu. Oke, luar biasa. Lagi belajar dakwah. Sekarang saya bertanya, keluarga atau dakwah? Keluarga dan dakwah. Masya Allah. Fokus lagi. Ketika saya umur 4 tahun, adik saya separuh dari saya usianya. Dan ketika saya umur 30 tahun, adik saya berusia 15. sekali lagi saya ingetin. Oke. Ketika saya umur 4 tahun, Ya. adik saya separuh usia saya. Dan ketika saya usia umur 30 tahun, adik saya berusia Oh, sorry. 28 tahun. Dan Edwin Bule Sanjaya, poligami menurut saya Poligami Menurut saya adalah bentuk tanggung jawab. itu doang. Iya, tanggung jawab. Oke, terima kasih. Luar biasa.
Mantap, pertanyaannya dijawab di babak tuntas. Luar biasa. Itu pasti kayaknya ada yang ngaco. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat tim kreatif. Dan kalau kita bicara soal pemimpin, carilah seorang pemimpin yang benar-benar menggunakan iman dan mendengarkan rakyatnya, bukan mendengarkan bisikan-bisikan tertentu tentunya Pak Haji ya. Yeah. Yuk kita sama-sama cintai tanah air ini. Ayo jangan lupakan sejarah, jangan lupa nanti tanggal 30 September. Dan yuk kita sama-sama menjadi yang anak-anak yang radikal. Sepakat aja ya? Radikalnya apa dulu? Jelas dulu. Ramah, terdidik, dan radikal. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji sudah hadir di studio Macarum. Aryan, terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain ya. Insya Allah terus menjadi pria yang baper Pak Haji. Iya. Bawa perubahan. Bawa perubahan. Asik. Dan caper ya. Insya Allah. Apa itu? Cari pencerahan terus. Asik. Oke, terima kasih, sukses terus buat tugas sebagai aparat pemerintah, sebagai Godfather of dakwah di Bandung juga. Amin, Masya Allah. Insya Allah kita support sama-sama Pak Haji. Bismillah, tabarakallah. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menyimak Macarum. Jangan lupa juga untuk simak terus pergerakan dari Kang Edwin di IG-nya itu di Edwin Bule Sanjaya. Di sana kelihatan sekali beliau belajar panahan, belajar bla bla bla. Saya kepo ternyata ya. Dan jangan lupa juga untuk menyimak atau follow IG-nya dari Manusia Cahaya, Manusia_Cahaya. Insya Allah kita akan ketemu terus beberapa event selanjutnya ke depan. Dan saya Ramarian, saya Edwin Sanjaya. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.